8,5 meter di bawah tanah Berlin, di sebuah bunker yang terus-menerus lembab, klaustrofobik dan bau, rezim paling brutal di abad ke-20 menemui ajalnya. Ini adalah kisah Führerbunker, markas terakhir Pak Kumis alias Adolf Hitler, yang ironisnya kini menjadi tempat parkir biasa. Penting untuk dipahami bahwa Führerbunker tidak dibangun dalam satu waktu. Desain dan konstruksinya adalah proses dua fase yang secara langsung mencerminkan perubahan drastis dalam nasib militer Jerman. Fase pertama adalah apa yang kemudian dikenal sebagai Vorbunker atau bunker atas. Struktur ini dibangun antara tahun 1935 dan 1936 oleh perusahaan Hochtief AG. Pada dasarnya, ini hanyalah Luftschutzkeller atau gudang perlindungan serangan udara standar yang relatif konvensional. Spesifikasinya yang dianggap sudah memadai untuk saat itu mencakup atap beton setebal 1,6 meter dan dinding 1,2 meter. Desain ini mencerminkan keyakinan strategis Jerman di pertengahan 1930-an yang yakin bahwa Berlin tidak akan pernah berada di bawah ancaman pemboman musuh yang serius. Tapi kemudian situasi perang berubah total. Kekalahan telak di Stalingrad dan hilangnya superioritas udara Jerman pada awal 1943 mendorong kebutuhan akan perlindungan yang jauh lebih kuat. Masuk ke fase kedua. Pada 18 Januari 1943, Hitler secara pribadi mengeluarkan perintah untuk membangun bunker baru yang jauh lebih kuat. Proyek ini diberi kode B207 dan merupakan sebuah Tiefbunker atau bunker dalam. Kali ini, spesifikasinya masif. Proyek ini didesain di bawah pengawasan arsitek favorit Hitler, Albert Speer, dengan pelaksanaan teknis dipimpin oleh arsitek Karl Piepenburg. Konstruksinya sekali lagi ditugaskan kepada Hochtief AG. Struktur ini dirancang untuk menahan bom sekutu terkuat yang diketahui saat itu. Perintah Hitler menuntut atap beton setebal 3,5 meter dan dinding setebal 3,5 hingga 4 meter. Lapisan atap ini bahkan kemudian diperkuat lagi dengan lapisan penghancur setebal 1 meter. Struktur benteng ini akhirnya selesai dan dilaporkan kepada Hitler pada 23 Oktober 1944 dengan total biaya 1,35 juta Reichsmark. Evolusi dari Vorbunker setebal 1,6 meter menjadi benteng Führerbunker yang masif ini adalah cerminan arsitektural yang jelas dari pergeseran strategis Jerman dari arogansi ofensif menjadi kebutuhan defensif yang putus asa. Wir müssen das bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Mehr Stützen anbringen. Weitergraben. Keine Pausen. Secara arsitektural, kompleks bunker ini terletak sekitar 8,5 meter di bawah Taman Reichskanzlei. Secara total, kompleks dua tingkat ini terdiri dari sekitar 30 ruangan kecil. Tata letak internalnya secara fisik memetakan hierarki sosial yang kaku dari rezim Nazi. Level pertama, yang lebih dangkal, adalah Vorbunker. Selama hari-hari terakhir, ini berfungsi sebagai area utilitas, dapur, ruang medis, dan tempat tinggal bagi staf pendukung. Disinilah Magda Goebbels dan keenam anaknya tinggal. Level kedua, yang terletak 2,5 meter lebih dalam, adalah Führerbunker yang sesungguhnya. Ini adalah tempat perlindungan pribadi Pak Kumis dan lingkaran dalamnya, seperti Eva Braun, Joseph Goebbels, dan Martin Bormann. Akses antara kedua bunker ini dikontrol dengan sangat ketat melalui tangga yang bisa ditutup dengan sekatan dan pintu baja yang dijaga permanen oleh personel SS. Meskipun kondisinya tidak nyaman, kompleks ini dirancang agar sepenuhnya mandiri. Fasilitasnya meliputi generator diesel untuk listrik, sumur pribadi untuk air minum segar, dan sistem ventilasi udara yang kompleks. Di dalamnya terdapat ruang-ruang fungsional yang krusial. Yang paling penting adalah ruang konferensi atau Lagezimmer. Ini adalah pusat saraf bunker, tempat Pak Kumis mengadakan rapat situasi militer hariannya. Selain itu, ada pusat telepon, ruang vital yang menjadi satu-satunya penghubung ke dunia luar, yang diawaki 24 jam oleh personal SS seperti Rokus Misch. Namun, paradoks paling besar mungkin ada di kamar pribadi Pak Kumis. Kamarnya adalah sebuah suite kecil yang terdiri dari ruang kerja dan kamar tidur. Anehnya, di tengah lingkungan yang opresif, kamar ini didekorasi dengan perabotan mewah berkualitas tinggi yang diambil dari chancellery di atasnya. Bahkan ada potret idola Pak Kumis,
Raja Prusia Frederick the Great yang tergantung di dindingnya. Pada 16 Januari 1945, saat Tentara Merah Soviet melancarkan ofensif besar-besaran di front timur, Hitler pindah secara permanen ke Führerbunker. Sejak saat itu, bunker tersebut menjadi yang terakhir dari Führerhauptquartier atau markas besar Führer. Ini adalah pusat komando dan kendali untuk sisa-sisa Reich ketiga. Selama 105 hari terakhirnya, bunker itu beralih fungsi dari sekedar tempat perlindungan darurat menjadi kediaman permanen, pusat pemerintahan, dan akhirnya makam bagi pimpinan Nazi. Aktivitas utama di dalam bunker adalah rutinitas birokrasi dan militer yang tiada henti. Kehidupan di sana didominasi oleh Lagebesprechung atau konferensi situasi militer yang diadakan setiap hari di ruang peta. Rapat-rapat ini sering berlangsung hingga larut malam, kadang-kadang sampai pukul 5 pagi. Dalam rapat-rapat inilah Hitler menerima laporan yang semakin suram tentang kemajuan pasukan sekutu dari timur dan barat. Kondisi di dalam bunker sangat tidak nyaman. Para saksi mata menggambarkannya sebagai opresif, klaustrofobik, dan bau. Karena dibangun di bawah permukaan air tanah Berlin, bunker ini terus-menerus lembab, dan pompa harus bekerja tanpa henti, hanya untuk mencegah kebanjiran. Lantainya bahkan dilapisi ubin keramik putih yang digambarkan seperti kamar mandi. Namun, yang paling menonjol dari kesaksian para penghuninya adalah apa yang disebut sebagai normalitas yang mengerikan. Sementara Berlin di atas hancur menjadi puing-puing, mesin birokrasi Nazi terus berputar di bawah tanah. Operator telepon terus menyambungkan panggilan, dan sekretaris terus mengetik perintah. Akan tetapi, realitas dari perintah-perintah ini semakin terputus dari kenyataan. Para saksi mata mencatat bahwa dalam rapat-rapat militer, Hitler dengan panik mengeluarkan perintah untuk divisi-divisi tentara yang sebenarnya sudah tidak ada lagi atau telah dimusnahkan. Bunker ini pada akhirnya berfungsi sebagai ruang gema yang terisolasi. Tempat ini tidak hanya dirancang untuk melindungi Hitler dari bom, tetapi juga untuk melindunginya dari kebenaran. Periode antara 20 April dan 2 Mei 1945 adalah klimaks dari keberadaan bunker. Peristiwa-peristiwa dramatis terjadi dalam suksesi yang cepat. Pada 20 April, Hitler merayakan ulang tahunnya yang ke-56. Ini adalah hari terakhir ia berpergian ke permukaan. Di taman kanseleri yang hancur, ia menganugerahkan medali salib besi kepada tentara anak-anak dari Hitler Youth. Ironisnya, ini adalah hari yang sama ketika artileri jarak jauh Soviet mulai membombardir pusat kota Berlin untuk pertama kalinya. Momen keruntuhan total terjadi 2 hari kemudian, pada 22 April. Selama konferensi militer sore hari, Hitler akhirnya mengetahui bahwa serangan balasan yang diperintahkannya oleh Jenderal SS Felix Steiner telah gagal total. Saksi mata menggambarkannya sebagai keruntuhan mental total. Dia meledak dalam amarah yang hebat, mengecam pengkhianatan universal, korupsi, kebohongan, dan kegagalan para jenderalnya. Pada saat itulah untuk pertama kalinya, ia secara terbuka menyatakan kepada stafnya bahwa perang telah usai dan ia akan tetap di Berlin untuk mati. Setelah itu, peristiwa-peristiwa akhir datang dengan cepat. Setelah mengetahui melalui radio BBC bahwa Heinrich Himmler telah mencoba bernegosiasi menyerah secara terpisah kepada sekutu, Hitler memerintahkan penangkapan dan eksekusi perwakilan Himmler di bunker Hermann Weglein. Dikejutkan oleh pengkhianatan ini, Hitler mempercepat rencana akhirnya. Setelah tengah malam pada 29 April, ia secara resmi menikahi Eva Braun dalam upacara sipil singkat di ruang peta, dengan Joseph Goebbels dan Martin Bormann bertindak sebagai saksi. Segera setelah upacara, Hitler mendiktekan wasiat pribadi dan wasiat politiknya kepada sekretarisnya, Traudl Junke. Dokumen-dokumen ini adalah tindakan propaganda terakhirnya. Wasiat politiknya menyangkal tuduhan sebagai penghasut perang, secara resmi memecat Himmler dan Göring sebagai pengkhianat, dan ditutup dengan seruan fanatik terakhir kepada bangsa untuk mematuhi hukum ras dan melawan tanpa ampun Yahudi internasional. Pertanyaan apakah Adolf Hitler benar-benar meninggal di Führerbunker telah menjadi subjek analisis intensif.
Apakah dia benar-benar mati di sana atau di Garut? Bukti dari saksi mata dan forensik ketika dipisahkan dari propaganda masa perang memberikan jawaban yang definitif dan terperinci. Pada tanggal 30 April 1945, sekitar pukul 15.30, setelah makan siang terakhir yang tenang dan mengucapkan selamat tinggal kepada staf serta lingkaran dalamnya di koridor, Adolf Hitler dan Eva Braun memasuki ruang duduk pribadinya. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung saat bunuh diri itu terjadi, namun kesaksian dari orang-orang di luar ruangan sangat konsisten. Operator telepon Rohus Misch yang berada di posnya mendengar keributan di koridor dan kemudian seseorang yang kemungkinan pelayan pribadi Hitler yang bernama Heinz Linge berteriak bahwa si bos telah menembak dirinya sendiri. Saksi lain di koridor juga melaporkan mendengar satu suara tembakan keras. Heinz Linge dan ajudan SS Hitler, Otto Gunsche, adalah orang pertama yang memasuki ruangan setelah menunggu beberapa menit. Mereka menemukan Hitler dan Braun di sofa. Hitler terlengkup dengan luka tembak yang jelas di pelipis kanannya. Ada darah di sofa. Analisis metode kematian sangat penting untuk memisahkan fakta dari fiksi. Eva Braun dipastikan tuntas meninggal akibat keracunan sianida. Otto Gunsche bersaksi bahwa tubuhnya tidak memiliki luka tembak dan memiliki bau khas bitter almonds yang terkait dengan sianida. Sebaliknya, penyebab kematian utama Adolf Hitler adalah luka tembak yang ditimbulkannya sendiri. Gunsche secara eksplisit bersaksi bahwa tubuh Hitler berbau mesiu, bukan sianida. Meskipun beberapa laporan berspekulasi bahwa ia menggigit kapsul sianida bersamaan dengan menembak dirinya sendiri untuk memastikan kematian, bukti fisik utama yang disaksikan adalah luka tembak yang fatal. Sesuai dengan instruksi lisan dan tertulis Hitler sebelumnya, jenazah mereka segera ditangani. Keduanya dibungkus selimut, dibawa naik melalui pintu keluar darurat bunker ke Taman Chancellery. Di sana, para ajudan menempatkan jenazah di kawah bom, menyiramkan beberapa jerigen bensin, komoditas yang sangat langka saat itu, dan membakarnya. Pembakaran ini tidak sempurna. Tembakan artileri Soviet yang terus-menerus memaksa para ajudan untuk berlindung berulang kali, meninggalkan sisa-sisa jenazah yang hangus sebagian. Lalu mengapa ada begitu banyak teori konspirasi tentang Hitler yang melarikan diri? Jawabannya terletak pada disinformasi yang disengaja. Meskipun memiliki bukti forensik yang tak terbantahkan ini, pemimpin Soviet Joseph Stalin memilih untuk meluncurkan kampanye disinformasi. Secara terbuka, Soviet menyebarkan teori bahwa Hitler telah melarikan diri, kemungkinan ke Argentina atau Spanyol. Puncak propaganda ini adalah buku tahun 1968, The Death of Adolf Hitler oleh Lev Bezymensky, yang dengan sengaja memanipulasi kesimpulan otopsi. Buku itu mengklaim Hitler meninggal hanya karena sianida, sebuah langkah politik untuk menggambarkannya sebagai seorang pengecut, bukan mati karena tembakan kematian tentara. Kehancuran Reich ketiga tidak mengakhiri kisah Führer Bunker. Nasibnya setelah perang adalah kisah tentang investigasi forensik, disinformasi, dan penghancuran fisik. Sisa-sisa jenazah Hitler, Braun, dan keluarga Goebbels berulang kali dikubur dan digali oleh Soviet di berbagai lokasi di Jerman Timur. Khawatir lokasi pemakaman terakhir mereka di sebuah fasilitas militer Soviet di Magdeburg dapat menjadi kuil neo-Nazi, Kepala KGB Yuri Andropov memerintahkan penghancuran permanen pada tahun 1970. Pada 4 April 1970, sebuah tim KGB menggali sisa-sisa jenazah, menghancurkannya, mengkremasinya sepenuhnya, dan membuang abunya ke anak sungai Elbe. Adapun bunker itu sendiri, gedung Reich Chancellery di atasnya diratakan oleh Soviet antara 1945 dan 1949. Namun, bunker itu terbukti jauh lebih tangguh. Soviet mencoba meledakannya pada Desember 1947, tetapi upaya itu gagal. Struktur beton bertulang yang masif itu hanya mengalami kerusakan pada dinding partisi internalnya. Selama Perang Dingin, situs tersebut yang berada di Berlin Timur dibiarkan telantar. Lokasinya berada di zona kematian yang dijaga ketat di dekat tembok Berlin, terkubur di bawah puing-puing dan terisi air. Penghancuran akhir terjadi antara tahun 1988 dan 1989. Pemerintah Jerman Timur yang sedang membangun kompleks apartemen di area tersebut memutuskan untuk menghancurkan sisa-sisa bunker secara permanen. Situs digali, sebagian besar atap dan struktur atas dihancurkan, dan sisa rongga diisi dengan kerikil serta pasir.
Saat ini, lokasi Führer Bunker adalah tempat parkir yang sengaja dibuat tidak mencolok dan anonim. Terletak sangat dekat dengan monumen peringatan untuk orang Yahudi yang dibunuh di Eropa. Selama beberapa dekade, pemerintah Jerman menolak untuk menandai situs tersebut karena takut akan menjadi tempat ziarah bagi kelompok neo-Nazi. Namun, pada 8 Juni 2006, sebuah plakat informasi kecil akhirnya dipasang di lokasi tersebut. Pemasangan ini, yang diinisiasi oleh organisasi nirlaba Berliner Unterwelten, menandakan pergeseran penting dalam budaya peringatan Jerman, dari upaya penghapusan sejarah menjadi kontekstualisasi pendidikan. Nasib akhir Führer Bunker bukanlah sebuah monumen, melainkan sebuah tempat parkir yang biasa saja dan sebuah papan informasi klinis. Ini adalah antitesis yang disengaja terhadap mitologi Götterdämmerung atau Twilight of the Gods yang coba diciptakan oleh para penghuninya. Ini adalah akhir yang faktual dan anti klimaks untuk struktur fisik yang menjadi saksi akhir yang kejam dari Rai ketiga. Menurut kalian, apakah keputusan Jerman menjadikannya tempat parkir anonim adalah langkah yang tepat? Atau haruskah situs ini digali ulang dan dijadikan museum peringatan? Diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.